Bagaimana tanggapan dan jawaban Pak Kiai soal 12 pertanyaan yang dibuat oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? 12 pertanyaan andalan pemfitnah Sadah Ba'alawi. Ternyata 12 pertanyaan ini tidak bermutu. Tapi mereka dengan mengajukan 12 pertanyaan seakan-akan mereka ini hebat. Padahal sebaliknya. Gimana? Ini karena ada beberapa permintaan ya dari sebagian sahabat agar membahas 12 pertanyaan andalan mereka yang sama sekali gak bermutu. Ini beredar lama di media sosial, di Facebook, komentar-komentar buzzer di YouTube. Selalu disodorkan pertanyaan ini. Nah, yang tertulis di media sosial 12 pertanyaan si Anu untuk Habib Taufik dan Rabithah Alawiyah katanya. Pertanyaan gini aja perlu sama Habib Taufik sama Rabithah Alawiyah, nggak perlu ini pertanyaan begini. Lalu bagaimana jawaban menurut Pak Kiai? Yang pertama, pertanyaannya seperti ini Pak Kiai. Mengapa Ibnu Samroh yang wafat tahun 586 Hijriah dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha Al-Yaman tidak menyebut 8 nama keluarga Ba'alawi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh? Jawabannya, sebenarnya pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh Ibnu Samroh dalam muqaddimah kitabnya. Tetapi orang yang bertanya tersebut memang bukan ulama yang akrab dengan kitab-kitab para ulama terdahulu. Akhirnya gagal paham. Sudah dijawab di kitabnya. Cuma ini yang mengajukan pertanyaan ya nggak akrab dengan kitab, jadi gagal paham. Silahkan ya Anda simak dengan seksama pernyataan Ibnu Samroh dalam muqaddimah kitabnya. Ini kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Di bagian muqaddimah ya, Ibnu Samroh berkata, amma ba'du fa inni as'alullaha al-auna ala talkhisi ma aratuhu wa taqribih wa takhsisi ma nawaituhu wa tahdhibih min dzikri fuqaha Yaman wa mablaghi a'marihim wa ma'rifati sadadihim wa ansabihim wa waqti wafatihim ala qadri ma yahduruni min akhbaris salafil madin wal khalafil baqin. Artinya apa? Secara singkat ya, beliau ini bermaksud merangkum dan mendekatkan apa yang aku kehendaki, menentukan dan membersihkan apa yang aku niatkan berupa informasi para fuqaha Yaman, batas usia mereka, para penghulu mereka, nasab dan waktu wafat mereka sesuai dengan informasi yang hadir padaku. Artinya apa? Yang beliau sampaikan itu yang beliau punya informasi. Kalau nggak punya informasi, biasanya beliau nggak sampaikan atau disampaikan sepotong-sepotong. Ini dengan membaca kitab Tabaqat Fuqaha Yaman. Coba kitab ini dibaca. Bang tebalnya nggak sampai 300 halaman itu. Nah, jadi pernyataan dari Ibnu Samroh di atas menyimpulkan bahwa nama-nama yang tidak disebutkan dalam kitabnya bukan berarti fiktif atau batal nasabnya, bukan. Tetapi karena informasi yang tidak beliau dapatkan pada waktu penulisan kitabnya. Beliau menulis kitab ini masih muda dan beliau diperkirakan wafat usianya 40 tahun. Jadi kurang banyak informasi. Yang kedua, pertanyaan seperti ini. Apakah Ali, ayah Pakih Muqaddam, adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah? Silakan dijawab Pak Kiai. Ayah Pakih Al-Muqaddam jelas bukan sosok fiktif dan justru sosok histori bagi orang yang mengerti kitab klasik.
Yang bilang fiktif itu ya gak ngerti baca kitab dan gak baca kitab itu. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kakek Pakih Mukodam yang bernama Ali Kholi Kosam yang wafat tahun 529 Hijriah, ulama besar menurut Ba'alawi, tidak disebut oleh Ibnu Samroh? Jawabannya, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Yang keempat, mengapa ayahnya Ali Kholi Kosam yang bernama Alwi II tidak dicatat? Jawabannya, pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Yang kelima, mengapa ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Kemudian pertanyaan yang keenam, mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Yang ketujuh, mohon dijawab Pak Kiai, mengapa ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah tidak dicatat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Yang kedelapan, mengapa Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi yang wafat tahun 550 Hijriah tidak disebut, tapi Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat di tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samroh? Silahkan dijawab Pak Kiai. Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Ibnu Samurah sebagaimana kami jelaskan di atas. Sebenarnya 8 pertanyaan ini satu sebenarnya, cuma dijadikan 8. Yang 1 sampai 8 ini sama, lalu bilang 12. Enggak sampai 12 sebenarnya ini. Enggak sampai, 1 aja sudah cukup. Cuma ini ya biar gawat aja pertanyaan ini. Yang kesembilan, mengapa Muhammad bin Ali Al-Qolai namanya disebut Ibnu Samroh, tetapi gurunya Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi dilupakan? Nah, informasi tentang Imam Al-Qolai yang disebutkan oleh Ibnu Samurah itu minim sekali. Minim informasinya. Boleh jadi Al-Qolai disebutkan karena menjadi mufti dan banyak karangannya. Orang yang punya jabatan, apalagi banyak karangan, itu lebih populer. Tapi ya populer namanya aja, biodatanya gak lengkap. Coba lihat ya, Ibnu Samurah berkata dalam Tabaqat Fuqaha Il-Yaman tentang Al-Qolai yang digembar-gemborkan oleh si pemfitnah Sadah Ba'alawi ini. Ini ya, faslun fi ma'rifati asma'il fuqaha wal qudat min biladin syatta. Pasal ini menjelaskan pengenalan nama-nama fuqaha dan para hakim dari berbagai negeri. Fafi Mirbat muftiha wa faqihuha Muhammad bin Ali Al-Qolai lahu musannafatun hasanah minha qawaidul muhadzab wa ghairuhu. Di Mirbat ada seorang mufti dan faqih, yaitu Muhammad bin Ali Al-Qolai. Artinya apa? Beliau dikenal karena menjadi mufti. 1, memiliki beberapa karya yang bagus. 2, karena banyak karangannya. Ulama yang banyak karangannya lebih dikenal daripada yang gak punya karangan. Di antaranya Qawaidul Muhadzab dan lainnya. Jadi ini faktornya. Dan informasi tentang Al-Qolai ini gak lengkap. Cuma ada mufti dan faqih bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai. Nggak disebutkan asal-usulnya dari mana, lahir kapan, wafat kapan. Itu aja informasinya, nggak lengkap informasinya. Informasi nggak lengkap ini. Selanjutnya pertanyaan yang ke-10. Betulkah Muhammad Sohib Mirbat adalah guru dari Al-Qolai? Masalahnya betul atau salah ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nasab. Ini pertanyaan sia-sia kalau untuk membatalkan nasab.
Cuman kata para ulama, kalau dari segi usia, Imam Muhammad Shahib Mirbad ini satu level dengan guru-gurunya Al-Qala'i. Jadi wajar kalau Al-Qala'i misalnya pernah menimba ilmu kepada Muhammad Shahib Mirbad. Wajar aja. Kemudian pertanyaan yang ke-11, betulkah Muhammad Shahib Mirbad pembawa mahjab Imam Syafi'i di Mirbad? Nah, sebagian sejarawan berkata demikian, dan seandainya bukan, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nasab. Dan informasi dari Ibnu Samurah tadi dalam biografi Al-Qala'i nggak menyebutkan bahwa Al-Qala'i pembawa mazhab Syafi'i ke Mirbad. Bisa jadi karena Ibnu Samurah tahu bahwa sebelum Al-Qala'i tinggal di sana, mazhab Syafi'i sudah ada, sudah tersebar di Mirbad. Boleh jadi seperti itu. Jadi gak mustahil kalau Shahib Mirbad yang membawa itu. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-12, apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbad disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Ba'alawi? Loh, kenapa harus sebelum abad ke-9? Nah, kalau memang sebelum abad ke-9 nggak ada yang mengarang sejarah gimana? Atau yang ngarang sejarah nggak tahu informasi tentang beliau gimana? Ini kan masalah. Ini pertanyaan mengada-ngada sebenarnya. Dan ini ada atau tidak ya? Ada di kitab sejarah atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan kesahihan nasab Sadah Ba'alawi. Karena sangat banyak nasab para Sadah yang tidak ada dalam kitab sejarah yang sezaman. Banyak, bukan cuma ini. Coba belajar baca kitab. Belajar baca kitab yang baik ini. Dan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ini informasinya memang banyak yang nggak lengkap memang. Hanya sepotong-sepotong. Ini contoh ya. Di setelahnya informasi tentang Al-Qala'i di bagian bawah. Beliau menjelaskan, wa min ahli Hadramaut azkuru Aba Zunej. Di antara penduduk Hadramaut aku sebutkan namanya Aba Zunej. Gak dijelaskan siapa dia, ahli apa dia, lahir di mana, nama dagingnya siapa, wafat kapan, gak dijelaskan. Wa Aba Jahwash, wa Aba Akdar, Qadiyat Tarim. Nah, ini Aba Akdar ini dikenal oleh Ibnu Samurah karena menjadi hakim di Tarim. Jamaah bainal qiraati sam wal fikhi. Beliau menghimpun antara qiraah sab'ah dan fikih. Wa Aba Bukair dan Aba Bukair. Aba Bukair ini enggak disebutkan keahliannya. Cuma beliau bilang, laqaitu Aba Bukair hadza fi Aden. Aku jumpa Abu Bukair ini di Aden. Jadi kenal Abu Bukair karena pernah jumpa dengan Abu Bukair. Lahu samtun wahaibatun. Beliau ini ya punya kepribadian yang baik dan berwibawa. Muhafizan ala shalah fi awwali waktiha. Selalu sholat di awal waktu. Gak dijelaskan ahli apa beliau. Utila syahidaini fi Tarim. Dua orang ini, Aba Akdar dan Aba Bukair, terbunuh sebagai syahid di Tarim sanata khamsin wa sab'in wa khamsimi'ah. Tahun 575 fi ghazatil Amir Izzuddin, pada waktu peperangan Amir Izzuddin. Nah, artinya apa? Ulama-ulama yang disebutkan oleh Ibnu Samurah itu informasinya minim. Informasinya minim, enggak menyebut nasab, enggak nyebut lahir di mana, gurunya siapa. Minim, artinya Ibnu Samurah ini memang informasinya minim dalam menulis buku ini. Karenanya ketika seseorang itu gak disebutkan namanya, bukan berarti fiktif, bukan berarti gak ada. Coba baca kitab ini sampai selesai. Dan yang paham baca. Atau misalnya ya, di halaman 222 ini. Wa minhum, di antara ulama Hadramaut Ibnu Abil Hub Al-Qail, yang berkata, ajal mal'ula illa li arbabiha hayra. Wa mal ilmu illa irsubna abil khairi. Nafir ibn Yahya tahirun fi fi'alihi wa thani sunufil khairi min ma'dinil khairi. Ibnu Abil Hub ini oleh Ibnu Samurah hanya disebut dia pernah bilang. Artinya budayawan, enggak disebut
lahirnya kapan, wafatnya kapan, karangannya apa saja, kemudian gurunya siapa, nama dagingnya siapa, cuma Ibnu Abil Hub. Padahal ini ulama populer pada waktu itu. Mengapa? Informasinya beliau gak punya, cuma kenal gitu aja, kenal itu. Dan kenalnya ya karena ada syairnya. Kebetulan Ibnu Abil Hub ini budayawan. Dan Ibnu Abil Hub ini termasuk ulama yang mensahihkan nasab Sadah Ba'alawi. Kalau penyebutan Ibnu Abil Hub ini dianggap apresiasi Ibnu Samurah terhadap Ibnu Abil Hub di dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, maka berarti Ibnu Samurah ini harusnya mengakui kesahihan nasab Sadah Ba'alawi. Ini difaham, hei orang-orang yang suka memfitnah nasab Ba'alawi. Baca kitab itu yang pandai, jangan nggak bisa baca kitab. Kalian yang suka batal-batal, tukang fitnah aja, gak pandai baca kitab. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.